Bab ke-127. Keesokan harinya, setelah sarapan bersama keluarga di mansion, Galena dan Dava memutuskan untuk mulai mengemasi barang-barang mereka yang akan dibawa ke Amerika. Galena sibuk memilah pakaian di lemari sambil sesekali bertanya pada Dava. "Kakak, ini cocok nggak dipakai di New York? Katanya di sana lagi musim semi." Ucap Galena sambil mengangkat dress berwarna biru muda. Dava yang sedang melipat beberapa baju di kasur melirik sebentar lalu mengangguk. "Cocok. Warnanya pas banget buat kamu." Galena tersenyum puas lalu kembali memilih beberapa set pakaian lainnya. "Aku juga bawain jaket tipis buat kamu. Di sana walaupun udah masuk musim semi, anginnya masih suka dingin." Dava mendekat dan memeluk Galena dari belakang. "Istriku perhatian banget. Pasti nggak akan kedinginan deh kalau ada kamu." "Ya iyalah," balas Galena terkekeh kecil. "Kalau kamu sakit pas di sana, kan repot." Dava mencium pelipis Galena singkat, lalu kembali ke koper miliknya. "Obat-obatan sama vitaminnya udah kamu bawa. Udah aku masukin ke tas kecil." Potong Galena cepat. "Tenang aja, semuanya aman." Dava mengangguk sambil tersenyum. "Kamu emang istri terbaik." Galena menyenggol bahu Dava sambil tersenyum malu. "Udah, cepetan beresin. Besok pagi kita udah harus ke bandara, loh." Dengan suasana hangat dan penuh tawa kecil, mereka pun terus melanjutkan pengepakan sambil sesekali saling melempar candaan. Setelah beberapa jam merapikan barang dan memastikan semuanya siap untuk keberangkatan esok hari, Galena menepuk-nepuk koper besarnya dan menghela napas lega. "Akhirnya selesai juga," ucapnya sambil menjatuhkan tubuh ke atas kasur. Dava yang baru saja menutup koper terakhir ikut duduk di tepi ranjang. "Kamu capek banget?" jawab Galena sambil melirik jam dinding. "Tapi masih pengen keluar bentar. Kita ke panti yuk." Dava menoleh. Matanya langsung berbinar. "Ke panti? Mau lihat Kai?" Galena mengangguk sambil tersenyum. "Iya, aku kangen banget sama dia. Kita udah lama gak ke sana. Kai pasti udah tambah gede." Dava berdiri lalu mengulurkan tangan pada istrinya. "Ayo, kita siap-siap. Jangan sampai Kai keburu tidur." Galena menerima tangan Dava dan berdiri. "Siap. Kita bawa sesuatu buat suster dan anak-anak panti ya? Snack atau susu?" Dava mengangguk. "Kita mampir sebentar ke toko dulu. Biar Kai juga senang waktu kita datang." Tak butuh waktu lama. Mereka berdua bersiap, mengenakan pakaian santai dan nyaman. Mereka keluar rumah menggunakan mobil menuju panti asuhan Alexanderius. Namun sebelum itu, mereka mampir di Indo April untuk membeli beberapa barang yang akan mereka berikan ke anak-anak panti. Perjalanan menuju panti Alexanderius diiringi obrolan ringan dan musik lembut di dalam mobil. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut hangat oleh pengurus panti. "Tuan muda, Nona muda. Wah, kalian datang juga hari ini. Kai lagi di ruang bayi, barusan bangun tidur," kata salah satu pengurus sambil tersenyum. Mata Galena langsung berbinar. "Ayo kita ke sana. Boleh kan?" "Tentu saja. Mari Tuan, Nona," jawab suster itu sambil menuntun mereka masuk. Begitu memasuki ruang bayi, suara-suara lembut tanpa menunggu lama. Ia mengangkat Kai ke pelukannya. "Aduh, gemes banget, makin montok ya kamu, Kai," ujar Galena dengan nada manja sambil menciumi pipi bayi itu berkali-kali. Kai terkekeh kecil. Matanya berbinar saat melihat wajah Galena. Ia menggoyangkan tangan mungilnya seakan ingin meraih pipi Galena. Dava berdiri di samping Galena, mengelus kepala Kai yang kini berpindah ke pelukan istrinya. "Dia ingat kamu. Tuh," ucapnya pelan. Kai pun mengoceh pelan.
Tangannya menarik-narik kerah baju Galena. Kayaknya dia kangen banget sama aku, ucap Galena dengan senyum lebar. Dava tertawa kecil. Kamu kemarin yang bilang belum siap punya anak. Tapi tiap lihat Kai, langsung nempel. Galena menoleh cepat, menatap Dava dengan mata menyipit. Jangan ganggu suasana melo aku. Deh. Dava mengangkat tangan menyerah. Baik. Aku diam. Tak lama kemudian, Dava ikut duduk di sebelah Galena dan mengelus perut istrinya sambil menatap Kai. Kalau suatu hari nanti kita benar-benar jadi orang tua, kamu siap, kan? Tanyanya pelan. Galena menatap Kai yang nyaman di pelukannya. Galena terdiam sesaat lalu mengangguk pelan. Siap nggak siap aku tetap harus siapkan Kak. Tapi, asal kamu yang jadi dedi anak aku rasa aku akan siap untuk apapun. Dava tersenyum tipis, meraih tangan Galena dan mengecupnya lembut. Siap Mami. Bisik Dava di telinga Galena membuat gadis itu tersenyum malu. Mereka pun menghabiskan waktu di panti itu dengan tenang dan penuh kasih, seakan melihat secercah masa depan yang hangat bersama. Keesokan harinya, Galena dan Dava sudah berada dalam perjalanan menuju bandara. Mereka diantar oleh ayah Ferdi, Bunda Ana, dan tentu saja si kecil Ano yang duduk di pangkuan Galena sepanjang perjalanan. Suasana di dalam mobil cukup tenang. Meskipun sesekali terdengar suara cempreng Ano yang bernyanyi-nyanyi sendiri dengan bahasa cadel khas anak 2 tahun. Sesampainya di bandara, mereka semua segera turun dari mobil dan berjalan menuju lobi tempat titik kumpul. Dari kejauhan, tampak teman-teman mereka sudah berkumpul bersama Pak Bambang yang sedang berdiri sambil mengecek berkas-berkas. Galena langsung menyapa sambil menggandeng tangan Dava. Kalian udah lama? Tanyanya sambil menyunggingkan senyum. Enggak, kita baru aja sampai sini. Jawab Clara yang berdiri di samping koper besarnya. Baguslah, gue kira kita yang paling telat. Sahut Dava sambil mengepalkan tangan ke arah Alvin dan Galang yang menyambut dengan anggukan santai. Namun, suasana yang semula santai mendadak berubah haru saat mereka harus berpamitan dengan yang mengantar. Ano, yang dari tadi tenang di gendongan Bunda Ana, mendadak merengek saat melihat Dava mulai menarik koper untuk masuk ke area keberangkatan. Babang, Ano ikut, Ano mau ikut. Rengeknya dengan suara cempreng, turun dari gendongan dan langsung memeluk kaki Dava erat-erat. Dava segera jongkok, menatap wajah kecil itu sambil mengelus pipi gembulnya. Ano nggak bisa ikut sekarang, tapi nanti abang pulang, kita main bareng lagi, ya? Ano menggeleng sambil memonyongkan bibir kecilnya. Ano nanti kangen Babang sama Tatakna, nggak mau ditinggal. Babang sama Tatakna. Galena ikut jongkok, memeluk Ano dari belakang. Kakak juga pasti bakal kangen, tapi Ano tunggu di rumah ya. Nanti abang sama kakak bawain oleh-oleh buat Ano. Ano mau peluk Babang, peluk Tata. Ucapnya dengan suara lirih yang membuat hati keduanya nyeri. Bunda Ana kembali menggendong Ano, berusaha menenangkannya sambil mengelus rambutnya. Ayo sayang, abang sama kakak cuma sebentar kok. Nanti kita video call tiap malam, ya. Dengan wajah sedih, Ano akhirnya melambai kecil ke arah mereka. Bye-bye, Babang, Tata. Galena mengecup pipi si kecil satu kali lagi sebelum akhirnya menggandeng Dava untuk berjalan menuju area keberangkatan. Di sisi lain, Clara masih menggenggam tangan Kofkara. Matanya mulai berkaca-kaca dan bibirnya manyun manja. Aku nggak mau pisah rasanya. Aku pasti kangen banget sama kamu. Lenyeknya sambil menyandarkan kepalanya ke dada Kafka. Kafka tersenyum lembut, mengusap pelan rambut Clara yang tergerai. Sayang, aku tahu. Aku juga bakal kangen. Tapi ini cuma seminggu. Kamu bisa. Kita bisa. Tapi aku nggak mau jauh dari kamu. Ikut aku ke Amerika aja ya, Kak. Clara mengerucutkan bibirnya,
menatap Kafka dengan mata berkaca. Kafka terkekeh, lalu mencubit pipi Clara. Sayang. Aku pengen banget, tapi aku harus sekolah. Ingat, kamu yang suruh aku gak bolos duluan. Clara cemberut, lalu memeluk tubuh Kafka erat-erat. Air matanya benar-benar menetes sekarang. Pasti kangen banget. Kafka segera membalas pelukan itu, erat dan penuh kehangatan. Ia menunduk, mengecup pelan kening Clara sambil berbisik. Hanya seminggu. Sayang, nanti tiap malam kita video call. Ya. Kamu cerita semua yang kamu alami. Aku bakal dengerin. Jangan nangis dong, nanti aku ikut sedih. Clara mengangguk pelan, meski isak kecil masih terdengar dari tenggorokannya. Iya, tapi kamu janji harus angkat teleponku. Kapanpun. Kafka tersenyum dan menyeka air mata di pipi Clara dengan ibu jarinya. Janji. Tak jauh dari mereka, Heru dan Raka yang ikut mengantar di bandara memperhatikan adegan itu dengan wajah geli. Duh, lihat tuh. Clara sama Kafka udah kayak sinetron jam 7 pagi. Celetuk Heru sambil meniru-niru gaya Clara dengan suara manja. Aku nggak mau pisah, Kak. Raka tertawa, menimpali. Fix ini definisi pasangan yang kelewat lengket. Mau naik pesawat aja dramanya kayak mau perang dunia. Galena yang mendengar komentar mereka hanya tertawa kecil, memeluk lengan Dava dan menoleh ke arah kedua cowok itu. Biarin aja mereka, namanya juga cinta. Enggak semua orang bisa sedalam itu hubungannya. Contohnya Kak Heru yang cintanya cuma lewat aja. Heru melirik Galena dengan sinis. Yih, lo sukanya nyindir gue terus ya, nah. Kesal Heru. Galena hanya terkekeh pelan, membalas dengan tenang. Makanya Kak jangan main-main terus. Wah, panas nih. Sahut Raka sambil menaruh tangan di dada Heru dengan tatapan iba, membuat yang lain ikut tertawa. Sedangkan Heru langsung menepis tangan Raka kesal. Suasana yang tadinya haru pun jadi sedikit cair dengan candaan dan tawa kecil mereka. Sebelum akhirnya Pak Bambang memberi aba-aba agar mereka segera bersiap masuk ke ruang keberangkatan. Oke, anak-anak, waktunya masuk. Siapkan paspor dan boarding pass kalian. Dengan koper masing-masing, mereka masuk ke area check-in. Di dalam, beberapa anak sibuk mengecek ulang barang-barang, ada yang mengobrol ringan, dan beberapa lainnya selfie untuk mengabadikan momen keberangkatan ke Amerika. Galena menatap Dava sejenak dan bergumam. Perjalanan panjang. Ya, tapi aku siap. Dava menggenggam tangan istrinya erat dan tersenyum tipis. Selama kamu di sampingku, aku selalu siap. Perjalanan udara selama 1 hari akan dimulai hari ini. Untungnya, pihak sekolah telah memesan penerbangan mereka di kelas bisnis, sehingga perjalanan pun akan berlangsung lebih nyaman.